Bagaimana data pribadi bisa bocor dan apa bentuk pertanggungjawaban dari Facebook? Kita bahas dengan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Hanura, Mas Arief Suditomo, dan juga ada pakar forensik IT, Mas Ruby Alamsyah. Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi sebenarnya RDP tadi sudah ada kesimpulan begitu dan Facebook bersedia untuk memberikan audit mereka begitu. Sebenarnya yang ingin dibutuhkan, yang perlu diketahui, ini apa data yang diambil oleh Cambridge Analytica ini? Ada 1 juta yang dikatakan oleh WNI yang ada di sana. Seperti apa sih data yang diambil kalau dari pengakuan Facebook? Jadi yang diambil itu bukan data pribadi. Misalnya Andini rumahnya di mana, sukanya apa, hobinya apa, nomor HP-nya apa, bukan itu. Yang diambil itu adalah data agregat dari sebuah komunitas atau sebuah kelompok di sebuah negara yang pada akhirnya menjadi sangat-sangat bermanfaat. Begitu data tersebut menjadi sebuah kesimpulan untuk dijadikan sebuah amunisi untuk berperang atau amunisi untuk menyusun strategi. Dan itu yang pada akhirnya kita anggap bahwa apapun itu yang namanya data agregat itu kan terdiri dari data-data individu. Nggak akan menjadi data agregat tanpa data individu. Dan penghormatan terhadap data individu itu harus sangat amat tinggi. Karena biar gimana pun di dalam itu adalah ada individu-individu yang hak dan privasinya juga harus dihormati. Dan itu yang pada akhirnya kita tuntut kepada pihak Facebook untuk komit dan selalu menjaga perlindungan data pribadi dari pelanggannya termasuk para pengguna Facebook di Indonesia. Tapi kan Cambridge Analytica ini hanya satu dari pihak ketiga ratusan ribu pengembang aplikasi yang menggunakan Facebook sebagai basisnya. Jadi banyak kan sekarang aplikasi-aplikasi yang menggunakan Facebook untuk login segala macam. Dan Cambridge Analytica, this is your digital life yang dikembangkan oleh Dr. Alexander Cogan dan data agregat yang diserahkan kepada Cambridge Analytica itu yang merupakan salah satu dari pengembang aplikasi yang menggunakan Facebook sebagai platform mereka. Jadi apakah juga diminta itu dari pihak-pihak lain, tidak hanya dari CIA ini gitu, tapi kan ada pihak lain yang menggunakan Facebook sebagai mediumnya begitu kan? Apakah juga dengan adanya kejadian ini dari pihak DPR sendiri meminta kepada Facebook? Kita bilang sama pihak Facebook bahwa ada ratusan ribu yang kalian tidak tahu. Dan kita ingin dapatkan jaminan bahwa tidak akan ada Dr. Cogan lain. Tidak akan ada aplikasi-aplikasi lain yang pada dasarnya tidak menghormati data pribadi yang pada akhirnya bisa jatuh ke tangan seseorang. Dan orang itu akan mendapatkan keuntungan besar atau mendapatkan manfaat besar, tapi tidak bermanfaat sama sekali buat publik secara luas. Dan itu yang kita tuntut pada Facebook. Dan Facebook menyatakan bahwa kita akan terus komit dan mereka akan terus memperbaharui hal-hal, sistem dan prosedur mereka yang terkait dengan pihak ketiga. Untuk itu mereka kita minta agar segera menyerahkan hasil audit investigasi mereka dalam waktu 1 bulan. Oke, saya ingin juga nanti bahas soal prosedur dengan pihak ketiga yang tadi juga dibahas dalam RDP begitu. Mas Ruby, kalau menurut Anda sendiri munculnya Profesor Cogan yang di Indonesia ini apakah sangat mungkin dilakukan melihat ini datanya sangat loose sekali bisa diambil dari Facebook? Kalau munculnya menurut saya sangat minim karena Facebook sudah lebih teliti melakukan audit terhadap pengembang-pengembang yang mau masuk ke sistem mereka. Tetapi kalau bila dilakukan oleh pihak-pihak lain ataupun CA juga terhadap Indonesia pada beberapa tahun yang lalu, itu mungkin saja. Masalahnya itu belum terungkap apakah memang sudah terjadi atau belum. Oke, tapi adakah saat ini memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan Facebook sebagai mediumnya dan juga dia mengambil data walaupun itu secara agregat begitu kan? Secara teknis sebenarnya apa yang dilakukan Alexander Cogan itu dapat dilakukan pihak lain tanpa teknik yang dia gunakan secara yang dia serahkan ke lewat CA. Itu bisa kalau digunakan pakai teknik advanced OSINT. Karena data Facebook ataupun data media sosial lainnya pada dasarnya adalah data publik yang mana si user mempublikasikan, memposting, men-sharing di platform Facebook. Defaultnya itu kita jangan sampai salah pikir dulu bahwa data yang diambil itu seperti Pak Arief bilang tadi bahwa data itu adalah data-data yang bukan bersifat pribadi sebenarnya, yang bersifat disengaja di-sharing oleh pengguna. Nah, itu dimanfaatkan mestinya hanya oleh Facebook. Gudang data profil pengguna Facebook hanya dimanfaatkan oleh Facebook untuk kepentingan bisnis model dia mengirimkan iklan-iklan yang relevan kepada penggunanya. Tetapi sebenarnya data-data publik baik Facebook maupun media sosial lain itu dapat dengan
dengan mudah diambil oleh pihak manapun karena sifatnya yang publik tadi. Software namanya OSINT atau Open Source Intelligence itu dapat mengambil data-data mirip seperti yang dilakukan oleh Alexander Kogan. Nah kalau data ini gampang diambil begitu Mas, artinya di sini apakah Facebook juga diminta pertanggungjawabannya karena kerjasama dengan pihak ketiganya ini begitu loose begitu? Kita kalau kita lihat apa yang terjadi sebelum 2015 ya, kita tadi di dalam RDPU tadi diperlihatkan oleh Facebook hal-hal apa saja yang menjadi prasyarat untuk bisa menikmati platform Facebook tersebut. Yang ada adalah bukan dalam bentuk MOU. Misalnya sekarang Andini mau bekerja sama dengan Facebook, bukan seperti kontrak. Facebook taken, Andini taken, gitu ya. Yang adalah ada series of guidelines, di mana Facebook meminta pada siapapun yang akan bekerja sama dengan menggunakan mereka sebagai platform harus comply dari pertama sampai akhir. Semuanya harus mereka patuhi. Nah, tetapi itu yang membawa kita pada satu kesimpulan bahwa itu cukup loose. Nggak ada suatu hal yang mengikat. Tidak ada sanksi kalau Anda melakukan pelanggaran terhadap poin-poin yang ditaruh di guidelines tersebut. Dan itu menjadi salah satu kritik kita. Mereka sangat menyadari dan itu merupakan salah satu hal yang akan mereka jadikan masukan di Amerika Serikat, di mana perjanjian dengan pihak ketiga tersebut itu harus menjadi sesuatu hal yang bisa saling mengikat, ada sanksinya, ada hal-hal yang pada dasarnya bisa ujung-ujungnya melindungi data pribadi. Nah kalau ini jadi akhirnya sampai sekarang Facebook sudah dipanggil oleh Komisi 1 DPR. Di Amerika Zuckerberg juga dipanggil oleh Kongres begitu. Tapi tidak ada yang diberi sanksi. Bahkan Profesor Kogan juga nggak diberikan sanksi gitu. Jadi sebenarnya ini masalahnya di mana? Apakah memang kita berhak? Apakah tunggu nanti setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.